Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini dan untuk IHSG hari ini naik tipis 0,28% ke level 7070 ya. Jadi untuk IHSG hari ini masih terkonsolidasi ya, secara teknikal masih bertahan di atas 7040 6 ya, 7046, 7047 itu masih menjadi area support untuk IHSG. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi IHSG hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Jadi kalau kita cek juga transaksi IHSG hari ini nggak liquid banget, nggak gede-gede banget dan yang paling banyak uh, dijual asing hari ini di IHSG adalah Telkom. Telkom aslinya masih terus jualan, hari ini net sell 119,1 M. Selain Telkom yang keluar asingnya hari ini di ITMG keluar 47 M ya, kemudian di Unilever aslinya keluar 36,7 M. Dan untuk hari ini yang paling banyak diborong oleh asing ada BBCA, BBNI, Bank Mandiri ya, ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi untuk IHSG kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksinya hari ini untuk besok masih ada kemungkinan konsolidasi ya. Jadi belum belum terlalu rame ya. Kemungkinan kalau konsolidasi ya range konsolidasinya ya antara ini 7045 sampai 7100-an ya. Kemungkinan masih konsolidasi di area situ. Oke, itu untuk IHSG dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Untuk saham Goto hari ini naik ya, cuman belum bisa breakout di atas 200 ya. Tadi itu udah tembus 200 kalau nggak salah. Cuman close di 199 ya. Ya. Oke, jadi untuk Goto besok gimana kalau secara teknikal bagusnya kalau emang Goto itu mau langsung dinaikin ya, mau langsung dibikin bullish itu harusnya nggak jangan jebol 194 ya, harusnya sih jangan jebol. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Goto untuk saham Goto hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan ada yang akumulasi ya, diakumulasi oleh MG dan CP ya. MG-nya net B 15,1 M dan CP-nya net B 11,1 yang jualan CSYU ya, YU masih jualan dan untuk PD-nya mana PD? Untuk PD-nya hari ini net B ya, net B nggak banyak-banyak banget 5,2 M. Jadi secara keseluruhan untuk Goto hari ini ada yang akumulasi si MG dan CP ya. Yang akumulasi sih sebenarnya cuma CP ya kalau kita perhatikan di sini, sedangkan untuk MG itu cenderung trading ya, valuasinya 42 M dan net B 15,1. Kemungkinan besok gimana ya, jadi market maker utama hari ini MG ya di saham Goto. Average-nya di 199, berarti untuk MG itu lagi BEP ya, enggak floating profit, juga enggak floating loss, malah floating loss sedikit ini. Average-nya 199,4 dan harga penutupan Goto di 199, berarti floating loss sedikit ya. Jadi harusnya MG kalau besok mau taking profit dinaikin dulu ya. Kalau naik target kenaikannya ke berapa? Kalau bisa breakout di atas 208 untuk Goto itu malah bagus ya. Itu ada indikasi mulai bullish. Tapi kalau besok naiknya itu nggak sampai breakout di atas 208 ya, itu kemungkinan akan konsolidasi dulu ya. Kenapa kok seperti itu? Kalau misalnya besok Goto berhasil naik cukup tinggi dan berhasil breakout di atas 208, otomatis di area sini udah jadi higher low ya. Jadi ini higher high yang pertama, higher low kalau berhasil breakout di atas 208 ya kemungkinan akan bentuk higher high lagi dan itu tanda-tanda kalau ketemu bullish ya. Tapi kalau belum bisa breakout di atas 208 ya ada kemungkinan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau untuk hari ini sih ada yang akumulasi, cuman yang akumulasi itu bukan yang ngumpulin saham Goto, bukan YO, bukan PD. Jadi menurut saya sih kemungkinan kalaupun besok dibuka hijau ya itu paling kerjaannya MG aja supaya MG bisa taking profit di atas ya. Oke, itu untuk saham Goto kemungkinan sih skenario nya habis dibuka hijau ada kemungkinan koreksi ya. Jadi seperti itu habis hijau kemudian turun ya. Tapi kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham Goto.
Selanjutnya kita cek saham Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini open gap bawah ya, tapi langsung ditarik naik. Tadi itu open di area support, open di 4.600, langsung ditarik naik, close di 4650 ya. Kemungkinan besok gimana? Jadi untuk Bank BRI secara teknikal juga masih konsolidasi ya di atas supportnya ya, di atas 4590. Kalau kita cek transaksi Bank BRI hari ini aslinya masuk ya. Kira-kira siapa aja yang masuk untuk hari ini? Yang jadi market maker utamanya YU ya, dan YU-nya netbuy 46M, market makernya netbuy. YU-nya itu YU asing ya, YU asing netbuy 75,9, sedangkan YU lokalnya jualan ini. Ya, YU lokal jualan 29,9M, YU asingnya masuk. Secara keseluruhan untuk asingnya netbuy lumayan ya di saham Bank BRI. YU, AK, BK, ZP, XA versi asing masuk, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Tapi kalau secara keseluruhan sih ada CS ini yang jualan 70,6 ya. CS-nya CS asing juga ya. Jadi didominasi asing untuk Bank BRI hari ini. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita perhatikan untuk yang market makernya kayak YU, BK, AK itu kan nggak murni akumulasi banget ya di saham Bank BRI, malah cenderung cut trading ya. Untuk YU aja valuasinya 282M, cuman netbuy 47 ya, ini asingnya juga trading ya, valuasinya 184, cuma netbuy 75. Berarti ya sekitar berapa ya? Ya setengah, 50%-nya itu trading lah untuk YU di saham Bank BRI. Kemungkinan untuk besok selama Bank BRI ini masih bertahan di 4, di atas 4590 ya, ada kemungkinan konsolidasi dulu di atas ya. Kemungkinan sih selama nggak jebol di 4590 untuk Bank BRI harganya akan dijaga ya, tapi kalau jebol di bawah itu ya sepertinya agak berat ya, menjelang window dressing juga. Jadi gimana untuk Bank BRI ya, kalau mau masuk ya pas harganya di dekat-dekat 4600 ya. Kalau untuk harga saat ini sih sebenarnya nanggung ya, tapi tetap disclaimer, kalau ada yang nekat mau masuk ya keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI kemungkinan apakah masih bisa naik ya, masih ya, harapannya itu pasti ada untuk Bank BRI, mengingat untuk Bank BRI itu asingnya cenderung akumulasi ya untuk beberapa hari terakhir ya. Perhatikan saja level ini 4.590, 4.600, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau naik ya target kenaikan target price yang pertama di 4.700, target price selanjutnya di 4.760. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini asingnya jualan, harganya turun ya. Ya malah turun ya. Padahal kemarin kan pas di atas resistennya ini asingnya masuk. Cuman hari ini langsung open gap bawah ya. Tadi open di 4.700, langsung di bawah tarik turun. Sempat mau naik ini nyentuh 3710, cuman gagal breakout ya. Ya agak heran juga ya, kenapa kok bisa breakdown ya, padahal asingnya masuk pas tanggal 3, tanggal 2 itu asingnya masuk loh di saham Adaro. Kira-kira hari ini siapa yang jualan? Coba kita cek apakah distribusinya besar di saham Adaro. Untuk hari ini tanggal 9 November sebenarnya distribusinya nggak besar-besar banget ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Yang paling banyak jualan itu YU 41M, kemudian LG 27,3, dan yang masuk BK, YPGR ya. Yang jadi market maker utamanya YU, ZP, keduanya Netsel ya. Dan untuk asingnya di saham Adaro juga Netsel, cuman nggak banyak-banyak banget. Asingnya keluar untuk hari ini asingnya keluar 6,7M ya. Coba kita cek dari tanggal sini, dari awal Adaro konsolidasi di bawah, dari tanggal 2 November. Kalau kita cek dari tanggal 2 November untuk saham Adaro diakumulasi oleh BK ya, ini bisa kita bareng-bareng masih diakumulasi oleh BK. Jadi buat yang nyangkut gimana ya, di sini juga meninggalkan gap down ya, ada sedikit gap down ini, cuman nggak terlalu 3720 sampai 10 poin, ada gap down 10 poin.
Tapi di sini juga ada gap up yang belum ketutup ya. Jadi untuk Bang Adaro gimana ya? Ini agak bingung juga. Kalau secara teknikal sih mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk. Tapi kalau secara bandarmologi masih diakumulasi oleh BK ya. Aslinya itu masih cenderung masuk dari tanggal 2 November. Dan untuk hari ini BK-nya apakah masih masuk? Untuk hari ini tanggal 9 BK-nya masih terus masuk ya. Jadi ya kalau kita bicara bandarmologi ya sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya, tapi tetap disclaimer. Kalau saran saya sih mending wait and see aja dulu untuk Adaro ya. Kalaupun mau average down ya jangan buru-buru. Kita juga nggak tahu kalau Adaro turun terus ya bisa ke area sini yang ngejar 3.490. Jadi kalau mau average down yaitu bisa pertimbangan kalau misal Adaro turun ke area sini ya, tapi kalau masih di atas dan besok malah report lagi di atas 3720 3710, nah itu malah bagus ya. Oke, itu untuk sama Adaro. Jadi amannya kalau untuk harga saat ini mending wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi ya kalau nggak mau cut loss ya sabar aja dulu ya. Kemudian ya kalau mau average down ya nunggu harganya lebih turun lagi. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya nanggung. Oke, itu untuk sama Adaro. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya di sini ada gap up juga ya, ini belum ketutup juga sekitar ya 10 poin. Ini ada gap up 10 poin, di area sini juga ada gap down 10 poin ya, kecil-kecil ya, cuman ya siapa tahu ketutup ya. Oke, itu untuk saham Adaro ya, amannya mending wait and see aja dulu. Untuk hari ini di distribusi cuman nggak terlalu besar, dan untuk aslinya net sell nah, sekitar 6 eman ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas turun ya, jadi belum bisa breakout di atas resistennya ya, setelah pas kapan ini, pas tanggal 7 November itu tembus trendline-nya ya, ini trendline yang warna biru udah tembus. Kemarin tanggal 8 itu mencoba naik kembali lagi ke atas trendline juga gagal, close di bawah supportnya, dan untuk hari ini juga merah ya, minus 1,3% ya. Jadi untuk saham Pegas ya kalau secara teknikal sama kayak Adaro, mending wait and see aja dulu ya, karena kita nggak tahu kalau saham Pegas bisa turun ke area sini loh. Kalau secara teknikal 1780 ya, ini support Pegas selanjutnya. Kalau kita cek transaksinya apakah hari ini ada yang nampung di saham Pegas. Pegas untuk hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan ada yang nampung ya, yang jualan RXZP dan yang nampung BK. BK-nya BK asing ya, jadi BK DP asing masuk. Jadi untuk BK-nya net sell, tapi ya net sell cuman nggak terlalu besar. Kalau kita cek di sini untuk Pegas net sell 14M ya, ya lumayan untuk asingnya jualan 14M ya. Kemungkinan besok gimana kalau market makernya hari ini BK-nya net buy ya 25M, average di 1845, berarti untuk BK-nya 184 floating loss ya. Jadi ya yang masih nyangkut dan nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average down ya, saran saya. Tapi tetap disclaimer, kalau mau average down ya pertimbangkan kalau untuk Pegas sudah turun di area sini ya 1780-an ya. Kalau secara historis sih supportnya di sini 1805, ini support Pegas secara historis. Kalau jebol di bawah itu ya ke 1780. Jadi mending wait and see aja dulu kalau harganya di tengah-tengah seperti ini ya. Dan untuk Pegas ini BK-nya masih masuk, jadi kemungkinan mungkin Desember ya mulai naik lagi, kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Pegas ya, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini di saham Pegas sebenarnya distribusinya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini malah ada BK yang masuk 25M. Dan untuk BK-nya itu ya cenderung trading sih, 50% transaksinya itu trading di saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Jadi besok kalau ya mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Untuk PTBA malah turun ya, malah jebol 3.600 ya.
jebol 3.700 setelah mengakuisisi sih ya, setelah mengakuisisi PLTU untuk PTBA turun, jadi ya turunnya itu karena sentimen, kemungkinan sentimen itu ya, jadi sebagian labanya itu digunakan untuk itu melakukan akuisisi, tapi untuk jangka panjang pasti itu untuk kebaikan juga untuk perusahaan ya. Jadi kalau dalam jangka waktu yang dekat untuk PTBA emang cenderung slow down ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham PTBA hari ini tanggal 9 November walaupun turun, GR masuk ya, GR akumulasi ini 44,4 M dan valuasinya 49, jadi untuk GR ini ya cenderung invest ya kayaknya di saham PTBA. Kemudian NI juga masuk 23,7 M yang jualan hari ini LG HPBB, dan untuk asingnya net sell ya, BK jualan hari ini di saham PTBA. Didominasi oleh lokal, NIGR yang masuk itu versi lokal ya. Jadi untuk PTBA sih kalau saya mending wait and see aja dulu ya. Kalau untuk trading ya mending cari saham yang lain dulu ya, tapi tetap disclaimer. Untuk resisten terdekatnya 3.700 sudah jadi resisten terdekat untuk PTBA. Nah, di sini. Untuk besok untuk PTBA kalau mau masuk ya mending nunggu breakout di atas 3.700 atau kalau belum bisa breakout di atas 3.700 mending wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Kalau turun terus ya supportnya bisa ke 3.290 ya, tapi mudah-mudahan sih nggak nyampe ke area situ ya. Oke, itu untuk saham PTBA ini berhasil breakdown support, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Coba kalau untuk PTBA kita cek dulu dari tanggal 19 Oktober dari awal konsolidasinya. Dari tanggal 19 Oktober untuk PTBA secara keseluruhan dari tanggal 19 ya cenderung ada yang distribusi ya, ini si ZP net sell 103, berarti ZP-nya sebagian cut loss ya di PTBA. Oke, itu untuk saham PTBA, jadi mending wait and see aja dulu kalau menurut saya ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini open gap bawah turun 2,4% ke harga 41.925. Kalau secara teknikal support selanjutnya di 41 ribuan ya. 41 ribu itu support terdekat untuk ITMG. Ninggalin gap sekitar 25 poin. Kemudian untuk besok gimana kalau kita cek transaksi ITMG hari ini. ITMG hari ini tanggal 19. Hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan didistribusi ya, ini BB jualan ini yang lokal. Secara keseluruhan didistribusi oleh BB, BK, YU. BB net sell 89, jadi hampir seluruh transaksinya itu sell ya. Cuman beli 5 lot aja untuk BB di saham PTBA. Lebih itu ya jualan. Kemudian untuk BK ya cenderung distribusi juga, valuasinya 47 dan net sell 42 M ya. Jadi untuk ITMG didistribusi, yang masuk YPKK. Jadi mending wait and see aja dulu ya untuk sektor pertambangan sepertinya ya. Kalau mau masuk pertimbangkan kalau ITMG di area 41 ribuan ya, dekat-dekat area situ, dan pastikan ada yang membentengi di area 40.925 sampai 41.000 itu. Kalau ada yang membentengi ya ada kemungkinan mantul. Tapi kalau di area situ nggak ada yang jaga harga ya bisa breakdown, kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk saham ITMG, jadi mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat setelah histori juga di sini merupakan area konsolidasinya yang cukup lama ya. Dari tanggal 2 September sampai hari ini untuk ITMG terus konsolidasi di atas. Jadi kalau mau kalau bisa breakout di atas 45.000 mungkin bisa naik. Tapi kalau belum bisa breakout ya mending jangan buru-buru masuk, karena untuk hari ini di saham ITMG didistribusi. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bumi.
Dan untuk saham Bumi hari ini konsolidasi ya, close di harga penutupan yang kemarin. Padahal tadi itu sempat naik sampai ke level 190 ya. Jadi untuk Bumi harganya masih dijaga. Kalau kita cek transaksinya apakah besok ada harapan untuk saham Bumi? Kalau kita cek transaksi Bumi hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan FZ masuk 61 M ya, cukup banyak. Selain FZ, FSYU masuk ya. Dan untuk FSYU, FS ini malah murni akumulasi loh ini. Valuasinya 19,2 M dan net pay 19,2. Yang jadi market maker utamanya masih CMG dan MG-nya trading ya, tidak akumulasi lagi ya. Jadi untuk MG ini ya cuman meramaikan aja untuk saham Bumi. Jadi untuk bikin saham Bumi liquid ya, tapi enggak menaikkan ya. Jadi untuk saham Bumi volatilitasnya itu udah enggak seperti dulu sebelum private placement ya. Jadi ya tetap disclaimer kalau ada yang masih niat buat masuk di saham Bumi, tapi kemungkinan untuk besok sih ya masih konsolidasi ya. Kalau enggak konsolidasi malah cenderung turun. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Indi. Untuk resistennya di sini masih di ini kayaknya kita harus bikin Fibonacci baru untuk saham Bumi. Ya ini kayak bentuk bentar. Oke, jadi mungkin akan konsolidasi dulu ya dalam jangka waktu dekat. Tinggal kita lihat aja apakah saham kurang naik ya. Kalau gini kurang pas ya. 1, 2, 3, 4. Ya kita lihat aja dalam 1 minggu ke depan untuk saham Bumi kira-kira naik atau turun. Kalau berhasil jebol trendline yang ke bawah ini ya ada kemungkinan melanjutkan naik. Tapi kalau breakdown di bawah trendline yang dari bawah ini ya ada kemungkinan bearish ya. Gitu aja kalau kita bicara teknikalnya untuk saham Bumi ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Nah, jadi kemungkinan untuk besok ya ini udah mendekati area-area penentuan ya. Mungkin dalam 1 minggu ke depan kita lihat aja kalau sampai saham Bumi emang mau dibikin bullish ya harusnya bisa bentuk candle itu ya, strong bullish yang Marubozu kalau nggak salah ya, bullish Marubozu atau bearish Marubozu. Kita lihat aja beberapa hari ke depan harusnya sih nggak lama lagi. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau menurut saya sih besok masih akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham Indi. Dan untuk saham Indi hari ini turun cukup dalam ya, turun 4,9% ke harga 20.870. Ini berhasil breakdown support ya untuk saham Indi. Jadi amannya kalau secara teknikal mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk ya kalau harga Indi sampai turun ke 2.740 ya ini area support selanjutnya, atau nunggu breakout lagi di atas 2.910. Kalau kita cek transaksi Indi hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan di distribusi RX net sell 9,8, YB net sell 2,4 yang masuk CCGR, XC, EP ya sebagian retail masuk di saham Indi. Jadi mending wait and see aja dulu ya untuk saham Indi. Ada kemungkinan sih untuk besok masih cenderung turun. Oke, itu untuk saham Indi, tetap disclaimer dan ini aja dulu untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.